Apa kabar Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih berkah dalam? Saya berharap semuanya masih dalam keadaan sehat dan ada bahagia, syukur di dalam hati kita. Kembali berjumpa dengan saya Evi dari Kudus. Kali ini kita akan merenungkan seorang tokoh dari kitab Deuterokanonika, yaitu Yudas Makabe. Beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 1995, saya pernah menonton sebuah film heroik dari kisah nyata yang disutradarai dan dimainkan langsung oleh Mel Gibson, menceritakan tentang seorang tokoh bernama William Wells asal Skotlandia. William Wells melawan penjajah Inggris, di mana rajanya ingin membunuh dan menghapus penduduk asli Skotlandia pada waktu itu. William Wells terpanggil untuk membela negaranya setelah ayah dan saudaranya, bahkan istrinya, dibunuh oleh bangsa Inggris. Ia dengan gagah berani melawan tentara Inggris, walaupun akhirnya dengan tipu muslihat dan pengkhianatan. Akhirnya tokoh ini tertangkap dan dibunuh. Ia wafat sebagai pahlawan nasional Skotlandia. Apa yang saya lihat di dalam film tersebut hampir sama dengan tokoh yang kita renungkan kali ini, yaitu Yudas Makabe. Ia adalah anak ketiga dari Imam Matatias, seorang imam yang memimpin bangsa Yahudi dan mengajarkan agar tetap setia kepada Allah dan kepada hukum Taurat. Sebelum wafatnya, ia menasehati anak-anaknya supaya dengan gagah berani tetap setia pada Allah dan hukum Taurat. Dan setelah wafatnya, Yudas Makabe menggantikan ayahnya untuk memimpin bangsa Yahudi, dibantu oleh saudara-saudaranya. Dia dengan gagah berani menegakkan hukum Taurat dan mengajarkannya kepada bangsanya untuk tetap setia. Dan juga ia berupaya untuk mentahirkan kembali bait Allah yang sudah dijarah dan dicemarkan. Pada waktu itu, bangsa Yahudi yang tidak mau mengikuti titah raja untuk menyembah dewa-dewa dan menganut adat istiadat bangsa asing akan dikejar-kejar, bahkan dibunuh. Bait suci di Yerusalem dirampas dan dicemarkan. Demikian juga Yudas Makabe dan para teman-temannya, sekutunya, mereka juga menjadi incaran raja untuk dibunuh. Bahkan raja menyewa bangsa-bangsa asing untuk menangkap Yudas Makabe. Jumlah sekutu raja sampai 80.000 pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki. Raja yakin dengan jumlah yang besar mampu menangkap Yudas Makabe dan sekutunya yang jumlahnya hanya sedikit. Nah, di sini cerita menjadi menarik. Ketika Yudas Makabe dan pengikutnya diserang oleh lawannya yang begitu banyak, mereka berdoa, bersujud, dan memohon kepada Tuhan agar Tuhan turut bekerja dan mengutus malaikat yang baik untuk membela bangsa Israel. Maka tampaklah seorang berkuda dengan pakaian serba putih, melambaikan senjata keemasan, membantu mereka mengalahkan musuh. Maka musuhnya mengalami kekalahan yang banyak yang mati dan lainnya melarikan diri. Dan berkali-kali Tuhan meluputkan dan membantu Yudas Makabe dengan penampakan surgawi dan keberhasilan melawan musuh-musuhnya, yang walaupun jumlahnya banyak dan sekutu atau pasukan Yudas Makabe sangat sedikit dibandingkan dengan lawan, namun Tuhan mampu memberikan bukti bahwa Tuhan lebih besar daripada kekuatan manusia. Makabe menaruh harapan dan kepercayaan yang tak kunjung putus terhadap pertolongan Tuhan. Diajaknya anak buahnya untuk tidak takut terhadap musuh dan memberikan penghiburan yang membuat hati anak buahnya dikuatkan.
dan tampak juga penglihatan dari Imam Onias, seorang yang setia dan baik budinya, yang terbunuh juga pada saat itu, berbicara, menampakkan diri dan berbicara kepadanya, memperkenalkan Nabi Yeremia yang banyak berdoa juga untuk bangsa Yahudi dan kota yang suci. Lalu Nabi Yeremia menyerahkan pedang suci kepada Makabe sebagai anugerah Allah untuk mengalahkan lawannya. Jadi, orang yang meninggal pun dapat menjadi pendoa bagi kita yang masih ada di dunia. Dalam suatu pertempuran, ada beberapa anak buah Yudas Makabe yang gugur dan wafat. Ketika jenazah akan disucikan dan akan dimakamkan, ternyata diketahui bahwa mereka yang gugur itu adalah orang-orang yang membawa jimat dan berhala-berhala yang dilarang oleh hukum Taurat. Maka menjadi jelaslah mengapa mereka gugur, karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Lalu Yudas mengadakan kurban untuk menebus dosa bagi mereka yang sudah meninggal. Inilah yang menjadi dasar umat Katolik untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dan mohon pengampunan dan kerahiman untuk mereka yang sudah wafat. Sekarang apa saja yang patut diteladani dari cerita Yudas Makabe ini? Yang pertama adalah keluarga yang taat dan beriman, seorang ayah yang beriman, seperti Imam Matatias, ayah Yudas Makabe, membawa anak-anaknya untuk menjadi orang yang militan, menjadi pemimpin, berani berjuang demi iman dan bangsanya. Di dalam keluargalah salah satu tempat awal pertumbuhan iman anak. Maka orang tua diharapkan untuk menumbuhkan iman dan kepercayaan akan Allah dengan cara mengajak doa sejak dini, menceritakan dan membacakan firman Tuhan atau bacaan rohani lainnya, mengajak mengikuti misa, kegiatan lingkungan, maupun kegiatan gereja lainnya. Yang kedua, dengan iman berani mempertahankan ajaran hukum Taurat dan ajaran nenek moyang untuk berjuang meskipun harus mengalahkan banyak musuh yang ribuan kali lebih banyak dan mustahil untuk dikalahkan, tapi mempercayakan dirinya pada Tuhan, selalu berdoa sebelum bertempur, mengandalkan Tuhan, dan Tuhan turut bekerja memberi pertolongan. Kita pun harus mengandalkan Tuhan setiap hidup kita di dalam melakukan pekerjaan, pelayanan, selalu berdoa agar Tuhan yang memimpin kita. Kalau kita mohon pertolongan Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan, kita tidak akan merasa down ataupun stres ataupun jatuh ketika kita gagal. Ataupun kita juga tidak akan merasa sombong ketika kita berhasil. Karena semua berhasil ataupun gagal adalah campur tangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah mendoakan mereka yang sudah meninggal. Menjadi tradisi yang baik untuk mohon pengampunan dosa mereka. Di dalam gereja Katolik ada tradisi untuk mendoakan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun sampai 3 tahun. Adalah permohonan kita untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal agar segera diampuni dan mendapat kebahagiaan di surga. Itulah tadi ketiga hal yang perlu dicontoh dari kisah Yudas Makabe. Sekarang ini pun banyak sekali godaan dan tantangan untuk meninggalkan iman dan ajaran kesetiaan, seperti lingkungan yang korupsi di tempat kerja. Kalau kita jadi orang yang bersih, kita akan dimusuhi, bahkan mungkin akan dimutasi, bahkan diturunkan jabatan. Tantangan untuk tetap beriman di tengah kesulitan dan masalah juga menjadi hal yang sering kita alami. Kita sering tidak sabar untuk mendapatkan solusi, sehingga kita sering mencari jalan yang pintas. Contohnya, pergi ke orang yang pintar untuk menemukan barang yang hilang atau untuk menyembuhkan penyakit.
untuk cepat dapat jabatan, untuk supaya penjualan kita makin laris, untuk macam-macam hal yang membawa keberhasilan duniawi. Zaman semakin berkembang, banyak sekali godaan yang memikat kita untuk meninggalkan iman. Dan kekuatan untuk menghadapi godaan adalah dengan tekun berdoa dan mendengarkan suara hati yang adalah suara Tuhan sendiri. Ketika kita mau melawan ajaran Tuhan dan iman, tentu suara hati menjadi filter pertama yang berdering dan akan mengingatkan kita. Kalau kita peka, kita akan mendengarkan suara Tuhan. Kepekaan itu dapat dilatih dengan hubungan relasi yang dekat dengan Tuhan, yaitu dengan tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan. Tentu kita akan peka akan peringatan supaya tidak melawan iman dan jatuh dalam godaan. Kita mohon dengan doa agar mampu melawan godaan dan tantangan seperti teladan Yudas Makabe yang hanya berpegang dan setia pada pertolongan Tuhan di tengah masalah yang kita hadapi, tetap beriman, tetap sabar dan setia, hanya mengandalkan Tuhan. Quote Santo Thomas A Kempis mengatakan, "Janganlah engkau gelisah karena timbulnya gagasan-gagasan yang bukan berasal dari hati nuranimu. Teguhkanlah pada apa yang kamu putuskan sendiri dan arahkanlah selalu perhatianmu kepada Tuhan." Demikian renungan saya. Terima kasih. Berkah dalam.